Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru SD. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Sebelumnya salam sehat dan bahagia. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Baik adik-adik, kita akan belajar bersama ya pada materi untuk kelas 4, kurikulum 2013, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, ini Pak Guru SD langsung gabung ya, pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Ya. Kita masuk ke apa sih yang akan dipelajari di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ini. Nah, pada pembelajaran 5, ini kita akan belajar tentang yang pertama, membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, pada pertemuan lalu kan kita sudah mengetahui pengertiannya dan sudah bisa menentukan mana termasuk segi banyak, mana yang tidak termasuk segi banyak tidak beraturan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menari tarian daerah Bunggong Jempa. Nah, yang lalu kan kita sudah belajar gerakan 1 dan gerakan 2 kan. Nah, nanti ini kita akan belajar gerakan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menyajikan keberagaman yang terdapat di sekitar. Ya, ini akan kita pelajari pada pembelajaran kelima. Sedangkan pembelajaran keenam yaitu tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Nah, yang penting adik-adik sudah bisa apa sih pengertian dari gagasan pokok, apa sih gagasan pendukung itu. Nah, nanti kita di sini dapat menemukan seperti itu. Kemudian menyajikan keberagaman yang terdapat di wilayah sekitar, sama ya, jadi saya satukan ini. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan prosedur gerak dasar jalan lari, lompat dalam permainan banteng-bantengan dan gobak sodor. Nah, ini materi pada untuk olahraga ya. Nah, jadi ini langsung dipraktekkan nanti bagaimana sih cara jalan, lompat pada permainan benteng-bentengan dan gobak sodor gitu. Nah, jadi kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima untuk materi yang pertama, yaitu tentang perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Jadi segi banyak beraturan, ya, segi banyak beraturan itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Jadi adik-adik perlu diingat ya, syarat segi banyak beraturan itu kan ada dua tadi. Yang pertama yaitu memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut yang sama besar. Ya, contohnya segitiga sama sisi, persegi yang sisinya sama, segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan itu termasuk segi banyak beraturan. Ya, seperti itu. Sedangkan ya, ini ada contoh potongan kue yang berbentuk segitiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ada contoh lagi yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sarang tawon. Nah, di mana sarang tawon ini kalau adik-adik perhatikan baik-baik ya, ini bentuknya ya heksagonal, atau misalkan kita bisa namakan segi 6 beraturan gitu. Ya, karena sisinya ada 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini termasuk segitiga beraturan. Ya, di mana heksagonal atau segi 6 ini, segi 6 beraturan ini merupakan segi banyak beraturan itu. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri dari dari segi banyak beraturan. Sedangkan yang segi banyak tidak beraturan, nah, berarti dia mempunyai panjang sisi yang tidak sama, benar sekali, dan sudutnya juga tidak sama ya. Nah, itu. Nah, jadi adik-adik bisa membedakan ini mana yang termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang tari. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar gerakan tari. Nah, ini ada gerakan tari yang selanjutnya, gerakan ke-5 ya. Nah, ini dasar gerakan tarinya seperti ini. Hampir sama ya dengan materi pada pertemuan yang pertama kalau tidak salah yang lalu. Ini pertemuan yang ke-6-nya, yang ke-5-nya.
penari saling berhadapan dan berjalan di tempat seperti ini, hitungan 1 dan 4 ya. Untuk hitungan 5 dan 8 seperti ini ya. 1 sampai 4 seperti ini, 5 sampai 8 seperti ini. Saat ini kedua penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Bagaimana kabarnya? Kedua tangan diletakkan di sehat ya. Salam sehat dan bahagia dari Pak Guru S. 1 sampai 4 seperti ini. Baik adik-adik semua, kita akan melanjutkan untuk kemudian untuk gerakan yang ke-6 kelas 4 hitungan 1 sampai 4 seperti ini. 2013 penari bergerak secara bersamaan. Subtema ini 1. Kemudian kedua tangan memegang ujung selendang yang diangkat ke atas. Budaya 1 sampai 4 saku pada pembelajaran yang kemudian keempat. 1 sampai pada pembelajaran yang keempat sampai 6 seperti ini. Kita akan belajar 5 sampai 6. Yang pertama yaitu membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ini 1. Yang kedua, kemudian menemukan gagasan kemudian pokok ada lagi gerakan gerakan yang selanjutnya dari 3748. Yang ketiga, mendemonstrasikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, jadi langsung dipraktikkan saja, perhatikan baik-baik instruksi yang ada di sini ya. Pembelajaran yang itu untuk gerakan tari Jepang. Sudah siap belajar? Mari kemudian kita akan masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang keragaman sosial budaya di daerah tempat tinggal. Segi banyak beraturan dan untuk ini ya muatannya IPS. Apa itu segi banyak beraturan? Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, jadi suku bangsa yang tersebar itu cirinya beda-beda, punya khasnya masing-masing. Banyak beraturan. Yang di Jawa, contoh yang pertama ini beda dengan yang di Bali, namanya di Sumatera, sama di Kalimantan seperti itu. Nah, kenapa ini contohnya dikatakan di sini, segi banyak beraturan? Ada pria suku Bali panjang sisinya yang umumnya memakai undeng sama dengan ini. Ya, udeng itu ini ikat kepala. Jadi, seperti panjangnya itu sama kalau saat diukur. sembahyang. Ditandangkan dengan seperti ini. Nah, ini setiap sembahyang suku Bali memberi sesajen kepada para yang kedua. Nah, ini contoh dari suku Bali. Di sini, tapi kalau misalkan di Jawa, di Muslim kan dan di sini songko, itu sama. Sarung gitu kan. Sehingga ini dikatakan segi banyak beraturan yang atau ibadah di masjid segitiga. Nah, jadi masing-masing daerah itu mempunyai suku bangsa. Kemudian yang kedua ini persegi. Persegi ini juga sama. Kemudian yang termasuk selanjutnya segi banyak beraturan. Itu suku Betawi panjang sisinya ini yang memiliki pertunjukan khas yaitu ondel. Sudut-sudut yang ada di sini mungkin beda ya. Ini ada 4 sudut di semua. Yang ada di mana? Sumatera, Kalimantan itu kan beda. Sehingga ini dikatakan segi banyak beraturan dengan nama bangunnya itu persegi. Nah, ini contoh yang kemudian yang selanjutnya segi 6 beraturan seperti ini yang menghias ya. Jadi panjang sisinya itu sama, ditandangkan dengan tanda garis merah seperti ini. Ini menandakan bahwa panjang sisinya. Jadi ini suku Asmat itu seperti ini. Nah, ini sudutnya juga sama seperti itu dengan warna tadi ya. Jadi untuk gambar yang ketiga ini segi 6 beraturan. Itu merupakan contoh dari segi banyak beraturan, panjang sisinya keragaman sama, sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Sama, jadi kita harus saling menghargai tentang keragaman sosial dan kita masuk ke saling yang menghormati. Segi banyak jangan saling tidak beraturan, membenci atau segi banyak tidak beraturan itu adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang semua. Atau yang selanjutnya kita akan belajar materi selanjutnya pada jadi ada 2 pembelajaran yang ke-6 yaitu sisi-sisinya tidak sama panjang, itu kan di situ atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tidak sama besar. Nah, jadi dengan ketika membaca dalam semua hati. Bagaimana cara membaca dalam hati? Kita itu membaca tapi tidak berarti itu mengeluarkan suara gitu. Kita baca baik-baik, perhatikan atau yang dinamakan segi banyak tidak beraturan. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan cara membaca dalam hati. Dibaca teksnya baik-baik dari awal sampai akhir. Nanti kemudian kita tentukan sudutnya juga beda. Di mana gagasan pokok apa dengan ini ini kan beda. Pertama lebih besar yang di sini kan dari kalimat akhir seperti itu ya. Atau di kalimat awal dan akhir gitu. Pertama dan akhir itu kan. Pak Guru ini kenapa termasuk yang tidak beraturan? Gagasan pendukung itu kan gagasan penjelas yang berbeda. Yang menjelaskan kalimat utama kan. Ini dengan yang di samping itu ya.
Nah, itu kan panjangnya beda. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa walaupun sudutnya suara. sama, Jadi tapi itu panjang sisinya berbeda, itu merupakan segi banyak tidak jadi beraturan. Adik-adik semua sudah mengetahui Kemudian tentang yang selanjutnya ini layang, bisa menentukan dan yang terakhir adalah itu untuk pertemuan kita. Nah, kalau di belah ketupat ini, walaupun panjang sisinya di sini sama, seperti ini ya, ini kan sama ini, yaitu tapi sudut yang di sini, yang di atas dengan yang di samping itu beda, ya. Gerak dasar. Itu kalau ada perbedaan seperti itu merupakan segi banyak tidak di luar kelas ya, itu ya. Jadi ini segitiga sembarang seperti ini. Terima kasih seperti ini panjangnya antara atas sama samping, layang-layang, sebelah ketupat itu merupakan segi banyak tidak beraturan. Jadi perhatikan gambar baik-baik, perhatikan sisinya dan perhatikan sudut-sudutnya. Ya, seperti itu cara membedakan mana segi banyak beraturan, mana segi banyak yang tidak beraturan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang apa sih gagasan pokok itu, apa sih gagasan pendukung itu. Nah, sekarang cara menyajikannya. Setelah kita tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung, nanti kita dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, tujuannya untuk ini, ya, agar kita lebih mudah untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, ini ada contoh yaitu tentang Reok Ponorogo. Ini merupakan contoh teks, ya. Nah, ada teks judulnya Reok Ponorogo. Nah, jadi kita nanti akan menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Jadi kalau dilihat baik-baik, dibaca baik-baik dari teks ini, gagasan pokoknya yaitu ada di awal kalimat atau kalimat pertama, ya. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Jadi kita bisa buat peta pikirannya, kita petakan, kita buat seperti ini. Gagasan pokoknya, ya, kita pisahkan, yaitu Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ini kan intinya kan, inti dari kalimat pertama. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya, nah itu kan kalimat yang kedua sampai ke bawah. Nah, itu gagasan pendukung yang menjelaskan tentang yang pertama singa barong. Apa sih singa barong itu? Yang kedua isi cerita Reok Ponorogo. Nah, seperti itu. Nah, ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita buat peta pikiran. Jadi kan lebih ringkas. Seperti itu ya, adik-adik semua. Iya, kita tadi telah belajar tentang ini. Yang kedua, membuat peta pikiran ya, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi pada muatan tematik ini kita belajar pada materi PKN. Nah, jadi bahasa Indonesia itu kan memiliki keragaman suku, bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Ya, jadi Indonesia itu kan seperti ini kalau dilihat petanya, dan masing-masing daerah itu kan mempunyai adat sendiri-sendiri, ya, sehingga kita perlu menjaga pentingnya persatuan dan kesatuan dari masing-masing daerah.
bagaimana sikap kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, sikap kita bagaimana? Yuk kita cari tahu adik-adik. Jadi sikap kita ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Saling menghormati ya. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ketika kita berteman. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, kalau ada teman yang sedang bicara di kelas, ya, atau kita sedang ada teman yang berbicara, kita mendengarkan. Seperti itu. Yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Dan yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, nah ini contoh, ada 2 orang anak ya. Nah, mereka membiasakan untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Nah, jadi adik-adik, misalkan ada salah kepada teman, ya kepada kakak, nah, silahkan minta maaf. Ya, jadi harus dibiasakan. Ini agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari siapa? Dimulai dari adik-adik semua, diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita nanti sudah selesai pembelajaran keempat ini. Ya, jadi kita tadi belajar tentang yang pertama, tentang apa? Iya, tentang segi banyak beraturan sama segi banyak tidak beraturan. Yang kita sudah bisa membedakan tadi. Yang kedua yaitu tentang membuat peta pikiran untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga ini tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dan bagaimana cara kita menjaganya. Seperti itu ya. Iya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih.